Dari penyakit sampar yang busuk,
lahirmu Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar menyambutmu, bukan hanya dalam ucapan tapi dalam hidup kami Tuhan. Engkau juru selamat dunia, Engkau menyelamatkan kami untuk menjadi rekan kerjamu, menyelamatkan dunia. Sudah selayaknya kami mengucap syukur masih boleh akan ada di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami jadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Ayo Roh Kudus, ini acaramu sendiri Kau pimpin dari awal tengah sampai akhir, dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Terima kasih untuk Pak musiknya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Tidak terasa sudah hampir akhir tahun 2020 ini, dan kita terus saja dalam masa pandemi. Tapi kita percaya kita tetap disertai Tuhan, amin. Kita buka dari Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Satu orang ketemu, 29 orang belum. Sudah ketemu, katakan amin. Lukas 2 ayat 11. Nah, kita akan baca bersama-sama Lukas 2 ayat yang 11. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya selalu ingat pada Bapak Gembala kita di tempat ini dulu, Bapak Pendeta Sumardi. Beliau selalu tidak mau dibingungkan Yesus lahir tanggal berapa. Sebetulnya tanggal berapa sih? 25 Desember kek? Ada yang bilang tidak mungkin, itu dingin sekali. Ada yang bilang Desember di Israel itu nggak begitu dingin. Tetapi beliau selalu katakan, kapan Yesus lahir? Hari ini. Benar? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Entah sudah berapa kali kita mendengar firman ini. Entah sudah berapa kali kita mendengar orang membicarakan firman ini, dan selalu yang kita ingat adalah Yesus telah lahir. Kapan? Hari ini. Siapa yang lahir? Yesus Kristus Tuhan. Di mana? Di kota Daud. Tapi yuk pada hari ini kita renungkan sepotong kalimat dari firman ini yang mungkin agak lain, yang merupakan tema kita hari ini. Telah lahir bagimu. Katakan, telah lahir bagi. Yesus memang telah lahir, amin. Yesus memang telah lahir untuk umat manusia, amin. Yesus memang lahir datang untuk menebus dosa dunia, amin. Tetapi kita sering lupa bahwa dikatakan telah lahir bagimu, itu semua tidak ada artinya bila kita lupa kata bagimu. Katakan bagimu. Katakan bagimu. Bagi. Kalau firman Tuhan katakan bagimu, kita membacanya bagiku. Telah lahir bagiku Kristus Tuhan di kota Daud. Percuma kalau dia itu tidak lahir dalam hidup kita. Dia memang sudah lahir, kita tahu itu, kita percaya itu, kita peringat itu di hari ini. Tapi percuma itu kalau dia tidak lahir, dia tidak kita izinkan lahir dalam hidup kita. Memang Yesus sudah lahir di bumi ini, tetapi masalah dia lahir dalam hidup kita atau tidak, itu kita yang menentukan. Kita yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Tuhan tidak pernah menculik orang dari neraka untuk dipaksa masuk surga. Amin. Tuhan tidak pernah menculik orang dari neraka. Kamu mau tidak ke surga? Tidak mau, harus mau. Tidak mau, harus mau. Yesus tidak akan memaksa kita untuk lahir dalam hidup kita. Kitalah yang mengizinkan. Mari Tuhan lahir dalam hidupku. Itu keputusan kita. Itu keputusan Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus. Jadi sudah lumrah, sudah selayaknya
Kalau sore hari ini ada satu pertanyaan besar. Sudahkah Yesus lahir di hati kita? Sudahkah Yesus hadir dalam hidup kita? Sudahkah Yesus kita libatkan dalam kehidupan kita? Karena bila kita izinkan Dia lahir dalam hidup kita, pasti kehidupan kita akan berubah. Amin. Amin. Pasti kehidupan kita akan berubah. Hidup itu akan menjadi punya tujuan. Hidup itu akan menjadi punya arti. Yesus lahir di bumi ini bukan kok iseng aku mau lahir, enggak. Yesus lahir di bumi ini ada tujuannya. Yesus lahir di bumi ini ada maksudnya. Dan kalau kita izinkan lahir dalam hidup kita itu akan mempunyai makna. Orang-orang di sekitar kita pasti akan melihat bahwa kehadiran kita ini memberi manfaat bagi mereka. Saya work from home, kerja dari rumah. Kerja sih tetap kerja sih, tapi waktunya jadi berkurang banyak. Tidak ada perjalanan dari rumah ke kantor, dari kantor balik ke rumah. Hanya di rumah kerja terus. Kadang saya bingung, kerjaan saya apa sih seperti ini? Apa sih guna saya? Apa sih fungsi saya? Kok kayaknya enak banget. Lihat istri saya yang bekerja dari Senin sampai Sabtu. Saya kerja dari rumah. Saya kadang berpikir, kalau hidup kita tidak ada artinya, terus rasanya seperti apa? Hidup kita harus memberi manfaat, bukan sekedar kepada sahabat kita, tapi musuh kita pun sudah seharusnya juga merasakannya. Yuk kita cek hidup kita. Nggak tahu ini Natal keberapa bagi Bapak Ibu. Saya dibaptis tahun 74, 84, 94, 2004, 2014, 46 tahun. Jadi ini Natal yang ke-46 bagi saya. Tidak tahu bagi Bapak Ibu ini Natal keberapa. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah Yesus sudah lahir dalam hidup kita atau tidak? Sebab kalau sampai lahir dalam hidup kita, kehidupan kita itu pasti berubah. Dan saya mau katakan, perubahannya itu tidak main-main. Perubahannya itu tidak sederhana. Perubahannya itu bisa membuat orang itu tidak ngerti, tidak masuk akal. Siapa bilang jadi orang Kristen itu mudah? Siapa bilang jadi orang Kristen itu gampang? Siapa bilang jadi orang Kristen itu enteng? Dipaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil, diminta baju, kasihkan jubah, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya. Ya doanya doa yang benar, bukan doa yang tidak benar. Tuhan, dia sudah menganiaya aku. Aku berdoa, Tuhan ampuni supaya masuk surga. Kalau bisa masuk surganya sekarang, itu kan doain mati. Itu doain mati. Doakan yang benar. Doakan yang benar. Kasihilah musuhmu. Ampuni 70 kali 7 kali. Itu siapa yang kita ampuni, siapa yang kita kasihi? Musuh. Apalagi teman kita, apalagi sahabat kita, apalagi keluarga kita, apalagi anak kita, apalagi orang tua kita, apalagi menantu kita, apalagi suami kita, apalagi istri kita. Bapak Ibu siap ngampuni? Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, itu perubahan terbesar yang akan terjadi. Musuh kok diampuni, musuh kok dikasih. Kalau sekarang di WA itu selalu nongolnya wes angel, wes angel, susah, wes susah. Orang bisa temukan banyak tema Natal. Tema Natal gereja ini apa bunyi? Natal membawa damai bagi umat manusia. Gak salah.
Kita bisa temukan banyak tema dalam Natal. Tapi sadarkah kita bahwa tema Natal yang sesungguhnya adalah pengampunan? Untuk apa Yesus datang di sini? Untuk pengampunan. Jadi kalau Yesus lahir dalam hidup kita, pengampunan itu pasti akan mewarnai kehidupan kita. Karena ada 3 perkataan yang susah diucapkan oleh manusia. 1, minta tolong. Jangan. Coba tambahin kata tolong. Tolong dong. Yang kedua, terima kasih. Kapan terakhir Bapak Ibu bilang terima kasih? Dan yang ketiga, minta maaf. Dan yang lebih berat lagi, memaafkan. Dua-duanya ini harus ketemu. Itulah tema Natal. Pengampunan yang tidak masuk akal. Yang salah kita, yang datang Dia. Yang salah kita, yang datang Yesus. Dan Yesus mendatangi kita ini saat kita masih seteru, masih musuh, belum ada yang menerima Yesus. Dia mau datang pada orang yang masih musuh. Dia lahir untuk seterunya. Dia lahir di tengah-tengah seterunya. Dia besar dan mengajar di tengah seterunya. Dia mati untuk seterunya. Dia bangkit untuk seterunya. Habis itu baru satu persatu kita terima Yesus. Kalau Dia tidak mau melangkah, nggak ada Natal. Nggak ada Natal. Natal memang berbicara tentang banyak hal, tentang pemberian, tentang anugerah yang besar, tetapi tidak bisa dilepaskan dari tema utamanya, yaitu pengampunan. Bukankah kabar gembira, kabar baik itu isinya kamu sudah berdosa, tapi Tuhan mau mengampunimu. Tuhan mau datang mengampunimu. Sekali lagi, berita Natal adalah berita tentang pengampunan. Berita Natal adalah berita tentang pengampunan. Boleh kita rayakan, boleh kita ingat-ingat, boleh kita peringati. Tapi kalau pengampunan itu tidak ada di sini, percuma kita rayakan Natal. Percuma. Yuk kita ingat-ingat dalam 10 hitungan nama yang belum kita ampuni, nama yang membuat kita jengkel, nama yang membuat kita marah. Dalam 10 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang menemukan, bertobat. Dalam 10 hitungan kau sudah mendapatkan 1 orang yang belum dimaafkan. Bertobat. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, mau 100 hitungan, 1000 hitungan, siapa ya? Perasaan sudah tidak ada yang membuat aku sakit hati. Perasaan sudah tidak ada yang membuat aku sedih. Perasaan sudah aku ampuni semua. Tapi jangankan 1 orang Pak Yosua, 10 orang pun ketemu. 1 Bu Nenek, 2 Pak Yosua, 3 Bu Yosua, 4 Pak Abram. Banyak banget langsung ketemu semuanya. Bertobat. Hidup kita berat. Hidup kita berat. Ada kisah cerita tentang anak kecil, anak SD. Yuk, kalau yang ada kita belum kita ampuni, kita bawain 1 kentang. Kalau 2 orang 2 kentang, 3 orang 3 kentang, terus buat kalung. Buat kalung. Pertama kali bangga. Waduh, kalungnya ada 1 kentang, ada 2 kentang, 3 kentang. 2 hari. 1 kentang, 2 kentang, 3 kentang. 4 hari, seminggu mulai susut. 2 minggu mulai busuk, mulai tidak enak baunya, baru sadar. Semakin banyak yang belum kita ampuni. Hidup kita makin berat. Bayangin, kamu tidur kok yang dipikir, sialan gua ketemu dia. Hari ini ketemu dia. Apa ini? Apa enaknya bangun seperti itu? Lebih baik kan bangun pagi, yes ketemu ini, yes mau ketemu. Itu hidup kita akan enak.
bagaimana bisa kita katakan Yesus itu lahir bagi kita, sudah lahir dalam hidup kita, kalau pengampunan itu tidak ada di sini? Disitulah bedanya orang yang menerima Yesus atau tidak. Nggak masuk akal di hadapan orang lain, nggak masuk akal, nggak akan bisa ngerti. Diampuni 70 kali 7. Kalau dulu Natal selalu kita diingatkan tentang dosamu diampuni, ayo kita melangkah lebih dalam lagi. Mulai saat ini kita berpikir, Natal bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi dengan Natal kita bisa mengampuni orang. Dengan Natal kita sanggup mengampuni orang. Karena memang Natal itu bukan berbicara masalah roti, kue, goodie bag, tapi berbicara tentang pengampunan. Dan pengampunan ini bukan pengampunan yang biasa, pengampunan yang luar biasa, pengampunan yang tidak menunggu mereka datang untuk minta ampun, tapi kita yang datang untuk mengampuni mereka. Sanggup? Kalau nggak sanggup, kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Yesus. Justru di situ bedanya, dan orang akan melihat orang ini aneh bener, orang ini aneh bener. Diomelin kok senyum-senyum saja, digini kok senyum-senyum saja. Jangan main-mainin dengan senyum. Saya kerja di perusahaan yang bisa dikatakan cukup besar. Waktu saya masuk di situ, yang dicari itu orang IT. Saya memang IT, tapi IT di teknik elektro. Kemampuan saya separuh-separuh. Saya kerja di Batam, pegangnya dulu masih DOS. Yang di Jakarta sudah pakai Windows. Ada 3 orang lain selain saya yang daftar sama-sama saya. Mereka dari IT semua. Saya yang paling tidak IT yang diterima saya. Waktu diterima, setelah diterima, atasan saya ngomong, Indro, panggil saya Indro, kamu tahu enggak kenapa kamu diterima di tempat ini? Kenapa, Bu? Ibu-ibu. Waktu itu GM-nya ngomong, dia namanya Bu Tantri. Tan, tuh tak kasih orang tuh pelawak. Pelawak gimana sih, Pak? Ditanyain senyum, tanyain senyum, tanyain senyum. Anda belum dapat kerjaan? Mau dapat kerjaan tempat yang bagus? Senyum. Katanya saya diterima. Senyum. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang lain tidak diterima. Karena orang tersenyum, itu mereka lihat orang ini tidak gampang stres, dan itu masa depannya bisa dikembangkan. Daripada yang cemberut terus, ayo senyum. Dan orang bisa senyum kalau tidak ada beban. Kalau di sini masih ada beban, tidak bisa. Pengampunannya luar biasa, bukan menunggu mereka minta maaf datang, enggak. Yesus yang datang. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pengampunan seperti itu kalau pikiran kita dipenuhi oleh satu pertanyaan? Nanti dia sombong, nanti dia merasa benar, nanti gimana pandangannya terhadapku? Malu dong, masa aku yang datang? Aku kan yang benar, aku kan yang lebih tua, aku yang lebih senior, aku kan pendeta. Gak sadar kita justru menjadi orang yang sombong. Kesombongan adalah dosa yang paling akhir meninggalkan kita waktu kita bertobat. Waktu kita bertobat, jangan membunuh, oke. Jangan berzina, oke. Jangan menipu, bersaksi dusta, oke. Sombongnya masih ada. Tapi begitu tobat, sombongnya lepas. Dosa sombong itu dosa yang pertama kali balik waktu kita kembali jatuh. Orang jahat masuk di sini, diajak sama Pak Mardi, Bu Mardi, ayo pelayanan, shalom. Sombongnya mulai hilang-hilang, shalom. Setelah jadi pengerja, sombongnya nongol lagi. Sombongan yang pertama kali datang. Hati-hati. Bapak Ibu belum merasakan jadi saya seperti ini di tempat ini. Kalau tidak hati-hati, ini jadi panggung.
Saya merasa jadi bintang. Ini bisa jadi panggung. Dilihat banyak orang. Hati-hati. Begitu juga dalam pengampunan. Sering kita merasa lebih. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tanpa itu tidak akan ada Natal. Tanpa itu tidak akan ada Natal. Dan itu yang ditekankan oleh Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya seumur hidup Yesus, dia hanya ngajarin satu doa. Betul? Doa apa? Bapa. Cuma satu, itu pun karena muridnya itu minta ajari. Dan dalam doa satu-satunya yang diajarkan Tuhan, yang tidak terlalu panjang itu, tetap diselipkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Dan puji Tuhan, di gereja ini setiap minggu didoakan itu. Itu sepertinya kan bicara begini, Tuhan ampuni aku juga sudah mengampuni. Dan memang doa Bapa kami itu, doa Bapa kami itu Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita sering lupa ucapan Yesus sesudahnya di ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Jelas banget nih. Kalau kamu mengampuni Bapamu yang ada di surga juga mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni. Bapak Ibu siap hidup tanpa pengampunan? Yesus memang mengampuni dosa kita, amin. Orang-orang lain iri, terima Yesus, percaya saja sudah selamat, iya. Tapi artinya percaya itu bukan kok tahu Yesus itu ada, Yesus itu lahir, Yesus itu benar-benar ada, tidak. Kalau itu iblis pun percaya. Tetapi yang disebut percaya adalah melakukan kehendaknya. Nah, kalau kita tidak mengampuni, dalam doa satu-satunya yang diajarkan pun tertulis seperti itu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Seperti kami, kalau kami tidak, ya Tuhan tidak. Tahun depan masuk tahun integritas. Apa yang kita ucapkan ya kita lakukan. Nah, kalau seperti ini, kita ngomong ampuni kami seperti kami juga mengampuni, dan kita tidak mengampuni, ya kita tidak diampuni. Ayo kita cek, masih ada enggak yang belum kita ampuni? Sebut namanya saat ini dan ucapkan, aku mengampuni engkau. Dan sepulang dari sini, kalau bisa datangi. Kalau tidak bisa ya di WA, di telepon. Tidak ada yang tahu hari esok. Bereskan. Ayo kita bereskan supaya hidup kita itu enak. Natal itu pengampunan. Bukan kok ura-ura roti waktu pulang bawa goodie bag, yang sekolah minggu dibagiin goodie bag. Orang tuanya pada bingung, goodie bag buat anakku mana? Pertanyaannya, ibadah enggak ibadah kok minta goodie bag. Yang tua juga, ayo. Natal berbicara tentang pengampunan. Dan hanya orang yang sadar dirinya berdosa dan diampuni Tuhan, orang itu yang sanggup mengampuni. Tanpa kesadaran itu kita tidak bisa mengampuni. Rasanya berat. Rasanya itu kita benar terus. Rasanya itu mereka yang salah. Tapi kalau kita sadar kita diampuni, kita baru tahu dosa kita besar
Dan tanpa pengampunan kita tidak bisa hidup. Kenapa kita masih tahan pengampunan pada orang? Katanya kita ini pengikut Yesus. Ayo kita rayakan Natal ini dengan hati kita penuh dengan kebahagiaan, semangat dan cinta. Tapi jangan lupa isi dengan pengampunan. Karena memang itulah makna Natal yang sebenarnya. Jangan berhenti hanya mengingat Natal, Yesus lahir untuk mati untuk kita. Natal dosa kita akan diampuni. Tapi kita melangkah. Natal membuat kita sanggup mengampuni. Apakah Natal kali ini mengubah hidup Bapak Ibu atau tidak? Monggo keputusan di tangan Bapak Ibu. Ini Natal yang ke-46 bagi saya. Dan saya mau berubah. Saya tidak mau nyimpan dendam. Ngapain saya simpan dendam? Dosa saya banyak juga ya. Saya sudah diampuni Tuhan. Malu saya mengaku orang Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi saya tidak punya pengampunan. Mari kami panggil imam musik. Panggil imam musik. Kita akan nyanyikan lagu yang seorang anak telah lahir. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni
menjawab sebagai koordinator ibadah raya 3. Yang keempat, Bapak PDP Yusuf Budi sebagai kepala sekretariat di tempat ini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri saudara sambil kita menyalakan flash kita. bersyukur Tuhan. Biarlah makna Natal hari ini Tuhan, lilin-lilin kecil ini menerangi setiap hati kami Tuhan. Makna Natal adalah memberi pengampunan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau ambil alih hidup kami, supaya kami Tuhan Yesus mampu mengampuni, mampu memberi yang terbaik bagi Yesus, mampu memberi yang termahal bagi Yesus, yang terbesar, yang tak tertanding, yang tak terkatakan Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah makna Natal ini benar-benar Tuhan menjadi hikmat, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terang Kristus yang menerangi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Menghormatkan panggilan Bu Gembala sekali lagi maju ke depan. Saya panggil Rudiarta mendampingi saya di samping kiri kanan. Pak Wakil Rudiarta.
Ya, puji Tuhan. Dalam hitungan ke-1 kita mulai bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita sama-sama merayakan ulang tahun gereja dan ulang tahun kita bersama-sama. Amin. Nanti Bapak dan Ibu yang depan akan menunjukkan bersama-sama. 3, 2, 1. Haleluya. Nah, kita akan melihat cara simbolis Ibu Bara akan ngomong gue. 3, 2, 1. Umur panjang Terima kasih Tuhan. 23 tahun Engkau sudah menyertai gereja ini. Kalau Engkau sudah menyertainya selama 23 tahun, kami percaya Engkau akan terus menyertainya. Tetap Engkau jaga kesatuan hati anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola rumah-Mu ini Tuhan. Dan juga tetap Engkau beri satu kesatuan hati untuk seluruh anak-anak-Mu jemaat gereja di tempat ini Tuhan. Ya, bersama-sama kami Engkau bentuk, bersama-sama kami Engkau siapkan untuk kemuliaan nama-Mu di Geraha Harapan dan sekitarnya. Berkati Tuhan, berkati juga Ibu Nini sebagai gembala di tempat ini, beri hikmat yang luar biasa, beri pengurapan yang luar biasa, pengurapan seorang gembala, sehingga benar-benar mampu Tuhan mengembalakan anak-anak-Mu di tempat ini. Serahkan gereja ini dalam tangan-Mu. Kalau kami punya kerinduan untuk memperluas rumah-Mu Tuhan, Engkau berkati, Engkau berkati, Engkau berkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat gereja ini Tuhan. Berkat sukacita, semangat yang sama untuk mereka Tuhan. Mereka semua akan Engkau pakai dimanapun Kau tempatkan mereka. Yang di gereja, yang di tempat kerja, yang di rumah, semuanya untuk Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. 23 tahun Engkau sertai Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami rasakan Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya Engkau akan tetap melindunginya, menjaganya, dan mengantarnya, mendampingi berjalan semakin besar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Diberkati oleh pemberkatan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kami seluruh jemaat di Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Yesus yang sehat. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kita. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam beribadah saat ini. Kami undang untuk bangkit berdiri kalau ada. Ya, semuanya jemaat setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kegiatan sepekan yang pertama, kegiatan tengah minggu diliburkan. Yang kedua, ibadah raya minggu depan 27 Desember 2020 diadakan 3 kali, yaitu yang pertama ibadah raya pertama
pukul 7.30 Ibadah raya kedua pukul 10 Ibadah raya ketiga pukul 17 Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021 diadakan 2 kali, yaitu ibadah pertama pukul 8 ibadah kedua pukul 10. Sekali lagi untuk ibadah buka tahun tanggal 1 Januari diingatkan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8, ibadah kedua pukul 10, disertai dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Mengingatkan untuk ibadah raya kedua terlalu penuh, maka dihimbau bagi jemaat yang rindu untuk beribadah agar dapat datang pada ibadah raya pertama pagi dan ibadah raya ketiga sore. Kalau sudah penuh, dianjurkan untuk dapat beribadah pada jam berikutnya. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan dan physical distancing. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Gembala dan pengerja mengucapkan selamat Natal 2020. Kiranya sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Doa saat ini juga bagi pemimpin kami, Gembala kami pembina Pak Niko Nyotor Harjo dan 4 wakilnya. Tuhan, memegang Engkau yang menyertai hamba-Mu menjadi kabar keselamatan bagi semua bangsa yang ada, Tuhan, sehingga jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi kemuliaan itu besar nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Gembala Rayam kami Pak Andi Markus dan 4 wakilnya, Gembala Cabang, Gembala Ranting, Gembala Kul, Tuhan. Kami selalu serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat kami di tempat ini, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini, Tuhan, Engkau tahu. Dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu yang bersandar kepadamu, Tuhan. Mereka dalam pergumulan ekonomi, Tuhan, Engkau berikan berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam pergumulan pekerjaan, Engkau memberikan yang terbaik. Dalam masalah keluarga, Engkau yang memberikan solusi sehingga tetap ada sukacita, damai sejahtera ada dalam keluarga-keluarga kami di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahkan juga untuk rencana pembangunan rumah-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan hikmat marifat-Mu bagi panitia yang ada. Bahkan dana yang kami perlukan kami serahkan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau menyerahkan Tuhan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Bahkan doa kami saat ini, Tuhan, kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang besar pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Tuhan. Sebelum kami pulang, Tuhan, kami siap menerima berkat yang sampai hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari ini, selamat pulang, selamat